Oke, Naila, kita akan membahas lebih lanjut ya. Ini mengenai polemik dampak dari game online bagi anak. Kita sudah akan berbincang bersama dengan melalui sambungan virtual ya, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong. Selamat siang, Pak Usman. Selamat siang, Naila. Selamat siang. Oke, baik, Pak Usman, sudah terdengar suara kami dari studio ya? Ya, sudah bagus sekali suaranya. Ya. Oke, nah Pak Usman, sejauh mana nih kira-kira Permen dari Kominfo nomor 2 tahun 2024 ini berjalan dan bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat, terutama untuk para orang tua nih? Ya, jadi memang Permen Kominfo nomor 2 tahun 2024 ini disahkan bulan Januari, ya tanggal 24 Januari dan ditandatangani Menteri 16 Januari. Jadi baru berusia kurang lebih 4 bulan. Dan ini adalah masa transisi bagi Kominfo untuk mensosialisasikan Permen Kominfo ini, ya termasuk nanti ini adalah masa transisi untuk pembentukan tim penguji namanya. Jadi tim penguji game online. Jadi prosesnya seperti itu dan kita sudah melakukan sosialisasi, sementara ini memang masih melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa, termasuk kita sosialisasikan juga peran masyarakat. Jadi di pasal terakhir dari Peraturan Menteri Kominfo 2 2024 ini diatur tentang peran serta masyarakat ya dalam ikut sertalah berkontribusi, misalnya mengawasi atau mengontrol game daring ini. Oke, Pak Usman, sejauh ini melibatkan pihak siapa saja nih dalam pengawasannya? Ya, sementara ini yang mengawasi memang masih Kominfo karena kita masih membentuk tim penguji namanya. Nanti setelah tim penguji terbentuk, maka tim penguji itulah yang akan mengawasi. Tentu kita sekali lagi meminta partisipasi masyarakat untuk mengawasi. Ya, kalau tadi saya sampaikan partisipasi masyarakat itu diatur di dalam satu peraturan perundang-undangan, maka itu sifatnya adalah mandatori ya, kewajiban begitu. Nah, karena itu kita senantiasa mengatakan bahwa penting pengawasan dari masyarakat ya, karena bisa saja yang memunculkan persoalan itu bukan gamenya, ya bisa saja karena penggunanya sendiri. Ya, sebagai contoh di dalam Permen Kominfo ini kan diatur klasifikasi mandiri game berdasarkan kelompok usia. Nah, bisa saja ada penerbit game, istilahnya penerbit game, itu sudah membuat klasifikasi berdasarkan kelompok usia, tetapi ada orang-orang atau anak-anak yang mengakses game yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, ini juga perlu kita periksa kalau misalnya ada persoalan-persoalan, misalnya dikatakan bahwa game yang mengandung kekerasan begitu mempengaruhi anak-anak, ini perlu kita periksa sebetulnya pangkal persoalannya dari mana begitu. Apakah di penerbitnya ataukah di pengaksesnya. Baik, nah nanti kira-kira Pak Usman yang akan dilarang ataupun diblokir begitu dari Kominfo, seperti apa klasifikasi gamenya? Apakah yang kekerasan atau mungkin ada unsur dewasanya, dan apakah nanti akan ada diterapkan lagi untuk usia-usia para pemainnya ini ke depannya? Iya, jadi nama Permen Kominfo ini adalah klasifikasi mandiri, ya klasifikasi mandiri game berdasarkan kelompok usia. Jadi ada kelompok usia 3+, artinya 3 tahun ke atas, kemudian 7+, kemudian 13+, 15+, dan 18+. Nah, di masing-masing kategori usia itu tentu ada yang boleh dan ada yang tidak. Ya, yang tidak boleh misalnya pornografi untuk semua kategori usia itu tidak boleh, kecuali 18 tahun ke atas, itu pun sebatas gurauan ya atau humor begitu ya, humor berbau seksual itu untuk 18+ masih dibolehkan ya, tetapi untuk kelompok usia lain tidak boleh sama sekali. Kemudian juga judi ya, tidak boleh game ini mengandung judi online, itu tidak boleh. Ya, kemudian juga hal-hal lain yang dikategorikan negatif ya, misalnya ujaran kebencian itu tidak boleh terkandung di dalam game. Kekerasan ini boleh untuk usia 13+ tapi dengan batasan tertentu. Misalnya senjatanya tidak boleh mirip senjata betulan begitu ya. Kemudian kalau
ada kekerasan di situ, tidak boleh kekerasannya sifatnya bertubi-tubi atau mengandung darah misalnya. Ini tidak Oke. boleh, ya tidak boleh untuk kategori usia berapapun begitu ya. Dan masih harus berupa animasi, dalam arti tidak menampilkan gambar yang mirip dengan orang begitu. Nah, lalu seperti apa tindakan terhadap mereka atau penerbit game yang melakukan pelanggaran? Hmm. Penerbit game dikatakan melakukan pelanggaran kalau dia satu tidak mendaftar. Jadi harus mendaftar ke Kementerian Kominfo. Ya, kemudian yang kedua, dia tidak melakukan klasifikasi. Ya, dia tidak melakukan klasifikasi. Jadi gamenya dilempar ke pasaran tanpa ada klasifikasi usia tadi. Kemudian yang ketiga, dia melakukan klasifikasi tetapi tidak sesuai dengan aturan. Misalnya di game untuk anak 3 tahun ke atas itu mengandung kekerasan atau mengandung pornografi misalnya. Hmm. Itu Hmm. bisa diambil tindakan tapi sifatnya administratif. Ya, karena Kominfo ini kan bukan aparat penegak hukum. Jadi sifatnya administratif, mulai teguran sampai pemutusan akses, ya sampai pemutusan Oke. akses. Nah, klasifikasi ini teman-teman atau pemirsa bisa bayangkan seperti klasifikasi film di bioskop. Ya, film di bioskop Oke. itu kan ada klasifikasi semua umur, ada klasifikasi 13 tahun ke atas, kemudian 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Kemudian juga bisa kita lihat analoginya adalah mainan fisik. Ya, mainan fisik itu kan ada kategori usianya. Misalnya ada Mm-mm. mainan mobil-mobilan, katakanlah begitu, itu untuk usia 3 plus, kemudian 5 plus, atau kategori usia lainnya. Oke, nah Pak Usman, kalau tadi sanksi dari Kominfo adalah administratif dan juga pemutusan izin, kira-kira kalau masih bandel nih produsennya, apakah bisa langsung diteruskan ke pihak keamanan nantinya? Ya, bisa. Kalau misalnya dia melakukan pelanggaran yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, itu adalah pelanggaran pidana. Ya, sebagai contoh, kalau game itu menampilkan pornografi misalnya, ya ini bisa dikenakan undang-undang anti pornografi. Ya, bisa dikenakan sanksi pidana. Ya, atau dia menampilkan judi online begitu ya. Ini kan pelanggaran pidana dan sudah Ya. diberikan peringatan tapi dia masih membandel misalnya. Nah, ini bisa dikenakan sanksi pidana. Oke, nah Pak Usman, ini kan memang yang menjadi eh, konsentrasi juga dari pemerintah adalah bagaimana orang tua juga mengawasi anak-anaknya ketika bermain game ya. Nah, kira-kira Kominfo untuk menjangkau dari pengawasan orang tua kepada anak-anak seperti apa sosialisasi ke depannya? Ya, ya kita terus melakukan edukasi ya, literasi digital ya kepada orang tua ya agar dia concern juga untuk ya mengawasi anak-anaknya karena ada undang-undang Hmm. yang lebih tinggi namanya perubahan kedua undang-undang ITE ya baru ada Ya. perubahan kedua beberapa bulan lalu ini kan disahkan. Di situ ada pasal 16A yang mengatur perlindungan anak di dunia digital, di dunia online, di dunia daring. Itu harus ada 3. Jadi penyelenggara sistem elektronik atau dalam hal ini penerbit game itu harus punya mekanisme teknologi untuk klasifikasi. Ya, kemudian untuk verifikasi, dan ketiga pelaporan ataupun pengaduan. Nah, orang tua bisa berpartisipasi dalam paling tidak 2 hal, ya 2 hal yaitu verifikasi dan pelaporan. Ya, Oke. kita kalau mau mengakses satu konten di media daring, katakanlah film, ya di YouTube Kids misalnya begitu, itu kan ada verifikasi, ditanyakan Mm-mm. anak Anda usianya berapa. Kita harus mencantumkan email kita supaya bisa dicek apakah benar usianya seperti yang dilaporkan, yang disampaikan begitu. Karena bisa saja berbohong kan, usianya sebetulnya masih di bawah 17 tahun, tapi kemudian dia mengaku di atas 18 tahun. Nah, karena itu ada Oke. mekanisme verifikasi. Kemudian ada pelaporan. Ya, kita misalnya di dalam media sosial mendapatkan iklan tertentu, kita bisa melaporkan. Ya, melaporkan bahwa kami tidak suka dengan iklan ini, tidak suka dengan konten ini. Nah, orang tua bisa melakukan partisipasinya dalam 2 hal tadi itu, yakni verifikasi dan pelaporan. Jadi kalau memang menemukan ada game yang katakanlah klasifikasinya tidak sesuai dengan peruntukan usia, ya misalnya tadi yang untuk usia 3 tahun, 3 plus itu ternyata ada kekerasannya, ini orang tua bisa melaporkan. Kita punya Oke. pelaporan namanya aduan konten.id. Jadi bisa dilaporkan ke situ dan Kominfo akan melakukan verifikasi.
sebetulnya persoalannya ada di mana. Bisa saja seperti saya sampaikan tadi, persoalannya bukan ada di penerbit gamenya, tapi adalah di pengaksesnya begitu. Oke, nah Pak Usman, ini kalau penerbit-penerbit gamenya berasal dari luar negeri, bagaimana penanganan dari Kominfo-nya Ya, untuk menjangkaunya? oh ya sama saja. Jadi kan kita ada peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Di situ ada kewajiban melakukan registrasi setiap penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia. Oke. Nah, jadi berbekalkan pada registrasi itu, ya maka kita bisa mengambil langkah-langkah tertentu kepada game-game itu, walaupun dia ada di luar negeri, kantor pusatnya katakanlah seperti itu. Ya, kalau dia tidak melapor, maka kita bisa memblokir. Tahun 2022, Kominfo pernah memblokir Steam. Steam itu adalah aplikasi untuk game juga, itu pernah kita blokir karena dia tidak mendaftar, bukan karena dia tidak melakukan klasifikasi ya begitu. Nah ini pernah kita lakukan, jadi kita blokir juga nggak masalah, walaupun dia adanya di negara lain, kantor pusatnya katakanlah seperti itu. Oke, baik. Berarti orang tua juga dibutuhkan untuk klasifikasi mandiri, menjaga anaknya agar tidak terjerumus ke game-game yang berbahaya ya. Terima kasih Pak Usman Kansong selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Selamat kembali beraktivitas Pak Usman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.